Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherni SE dari SMK Negeri Tigaluhu. Hari ini saya akan membawakan materi tentang Jurnal Umum Perusahaan Jasa. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum merupakan jurnal yang berfungsi untuk mencatat semua informasi terkait dengan bukti transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan pada periode tertentu. Maksudnya adalah apabila terjadi transaksi di dalam perusahaan yang mengakibatkan posisi keuangan berubah, apakah itu bertambah atau berkurang, maka akan dicatatkan ke dalam bukti transaksi seperti cek, kwitansi, nota kontan, faktur, memo. Setelah itu akan dicatat ke dalam jurnal umum. Ada 5 fungsi daripada jurnal umum. Yang pertama adalah fungsi historis atau sejarah. Maksudnya di sini adalah fungsi historis di mana segala transaksi yang terjadi di dalam perusahaan akan dicatatkan ke dalam jurnal umum secara berurutan, secara terus-menerus, di mana tanggal yang paling pertama terjadi sampai yang paling terakhir terjadi dalam periode tersebut. Fungsi yang kedua adalah fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan maksudnya adalah semua transaksi yang terjadi di dalam perusahaan jasa harus dicatatkan ke dalam jurnal umum. Fungsi yang ketiga adalah fungsi analisis, di mana semua transaksi yang terjadi harus dianalisa dulu. Akan mempengaruhi akun apa? Setiap transaksi akan mempengaruhi minimal 2 akun. Bisa lebih, tergantung dari transaksi tersebut. Setelah kita tahu akunnya, maka kita analisa dulu, dicatatkan di sebelah debit atau kredit. Apakah akan menambah akun tersebut atau berkurang? Itu maksud dari fungsi analisis. Yang keempat adalah fungsi instruksi sama dengan fungsi perintah. Fungsi instruksi atau perintah adalah di mana jurnal umum merupakan perintah melakukan pendebitan atau pengkreditan akun sesuai dengan catatan yang terjadi dalam jurnal. Fungsi yang kelima adalah fungsi informatif atau sama dengan informasi, di mana pada saat kita melihat jurnal umum tersebut, maka kita akan mendapatkan informasi dari jurnal tersebut. Langkah-langkah dalam membuat jurnal umum ada 5. Yang pertama adalah mengidentifikasi bukti transaksi. Setelah kita mengidentifikasi bukti transaksi tersebut, maka kita mengidentifikasi transaksi tersebut akan mempengaruhi akun apa. Berapa akun yang akan dipengaruhi, apakah 2, 3, atau bisa lebih. Tergantung dari transaksinya. Setelah kita mengetahui nama-nama akunnya, maka kita analisa lagi. Apakah akun tersebut bertambah atau berkurang? Transaksi dari kegiatan tersebut apakah akan menambah atau mengurangi akun tersebut. Setelah kita mengetahui menambah atau mengurang, maka kita menentukan kita akan mencatat akun tersebut di sebelah debit atau kredit. Setelah kita sudah mengetahui pencatatan debit atau kredit, maka kita akan langsung mencatat ke dalam jurnal umum. Mekanisme akun-akun perusahaan jasa, ya. Akun-akun dalam perusahaan jasa itu ada 6 secara garis besar, ya. Di mana akun yang pertama adalah harta. Harta adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang. Itulah yang disebut dengan harta. Akun-akun apa saja yang termasuk dalam harta? Yang pertama, akun kas. Piutang, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, kendaraan, bangunan. Itulah akun-akun yang termasuk dalam harta. Di mana akun-akun tersebut apabila bertambah, maksudnya di sini bertambah, apabila ada transaksi yang menyebabkan akun-akun tersebut bertambah, maka akan dicatatkan di sebelah debit. Tapi apabila ada transaksi yang menyebabkan akun-akun tersebut berkurang, maka akan dicatatkan di sebelah kredit. Dan saldo normal di sini artinya saldo nilai dari akun-akun tersebut akan selalu berada di sebelah debit. Ya, apabila tidak ada transaksi, maka nilainya saldo terakhir daripada akun-akun tersebut berada di sebelah debit. Akun yang kedua adalah akun modal. Modal adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu
perusahaan di mana kekayaan tersebut merupakan milik sendiri, bukan pinjaman dari pihak ketiga. Di mana modal apabila bertambah maka akan dicatat di sebelah kredit, dan apabila berkurang maka dicatat di sebelah debit, dan saldo normalnya seperti saya bilang tadi, saldo normal di sini apabila tidak ada transaksi yang menyebabkan bertambah berkurang atau nilai dari uang modal tersebut, maka selalu akan dicatat di sebelah kredit. Utang. Utang adalah kewajiban suatu perusahaan atau entitas kepada pihak ketiga. Utang tersebut bisa pada saat kita meminjam uang, pada saat kita membeli barang tidak langsung dibayarkan, itulah disebut dengan utang. Utang bisa saja disebut utang bank, artinya kita mengambil pinjaman di bank, atau biasa disebut dengan utang usaha, di mana kita mengambil barang seseorang belum dibayar atau pihak ketiga dan belum dibayarkan. Utang apabila bertambah artinya apabila ada transaksi yang menyebabkan utang bertambah maka akan dicatat di sebelah kredit. Dan apabila ada transaksi yang menyebabkan utang berkurang maka akan dicatatkan di sebelah debit. Dan saldo normalnya artinya nilai terakhir atau saldo daripada utang akan selalu dicatat di sebelah kredit. Akun yang keempat adalah akun pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan suatu entitas atau perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang mana contohnya ya, apabila bengkel memperbaiki mobil, ya, pada saat kita selesai mengerjakan, berapa nilai daripada pekerjaan tersebut, itulah yang disebut dengan pendapatan. Apabila pendapatan bertambah, maka akan dicatat di sebelah kredit. Apabila berkurang, maka akan dicatat di sebelah debit. Dan saldo normal dari akun pendapatan akan berada di sebelah kredit. Akun yang kelima adalah beban. Beban adalah biaya-biaya yang dibayarkan oleh suatu perusahaan atau entitas dalam suatu periode tertentu. Beban-beban atau biaya contohnya biaya listrik, biaya air, biaya gaji, biaya iklan, biaya sewa, itulah yang disebut dengan beban atau biaya. Apabila bertambah maka akan dicatatkan di sebelah debit, dan apabila berkurang maka akan dicatatkan di sebelah kredit, dan saldo normalnya atau nilai daripada akun-akun tersebut, nilai terakhirnya ya, saldo terakhir daripada akun-akun tersebut akan dicatatkan di sebelah debit. Akun yang keenam adalah prive. Prive adalah pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan, di mana dia mengambil uang perusahaan tapi bukan untuk kegiatan perusahaan, tapi digunakan untuk keperluan pribadinya. Apabila ada transaksi tersebut maka apabila bertambah maka akan dicatat di sebelah debit, dan apabila berkurang akan dicatatkan di sebelah kredit, dan saldo normal dari akun prive tersebut berada di sebelah debit. Ini adalah bentuk daripada jurnal umum, di mana jurnal umum ini memiliki 5 kolom. Kolom yang pertama berisi tanggal, yang kedua keterangan, yang ketiga referensi, yang keempat debit, yang kelima adalah kredit. Kolom tanggal ditempati untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi, di mana saya bilang tadi bahwa setiap transaksi dicatatkan mulai dari tanggal yang paling pertama terjadi dalam suatu periode tertentu sampai pada yang terakhir. Kolom keterangan, ini ya, kolom keterangan tempat untuk mencatat akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut, di mana minimal 2 akun ya. Apabila debit maka akan dicatat di paling pinggir, apabila kredit maka akan dicatat sebelah ke dalam. Referensi ini biasanya tempat untuk mencatat halaman jurnal, bisa juga tempat untuk mencatat nomor akun, tergantung dari perusahaan tersebut. Dia mau mencatat halaman jurnal atau mau mencatat nomor akun. Debit tempat untuk mencatat nilai daripada akun yang berada di sebelah debit. Begitupun kredit adalah tempat untuk mencatat nilai akun yang berada di sebelah kredit. Nah, ini transaksi yang biasa terjadi di dalam perusahaan jasa.
Transaksi yang pertama adalah menginvestasikan modal berupa uang tunai. Menginvestasikan modal berupa uang tunai maksudnya di sini ya, pada saat kita mau memulai suatu usaha, kita sebagai pemilik usaha memasukkan dana kita ke dalam perusahaan tersebut dalam bentuk uang tunai untuk menjalankan usaha tersebut. Pada saat kita menginvestasikan uang tunai, maka jurnalnya adalah kas pada modal. Tapi bisa juga tidak dalam bentuk uang tunai. Contoh, pada saat kita menginvestasikan peralatan, maka pada saat kita menginvestasikan peralatan, maka jurnalnya ada peralatan pada modal. Tergantung kita menginvestasikan apa pada saat kita mau memulai suatu usaha. Transaksi yang kedua adalah pembelian peralatan secara tunai. Pembelian peralatan secara tunai artinya pada saat kita membeli peralatan, kita beli secara tunai atau langsung dibayarkan. Maka jurnalnya adalah peralatan pada kas, di mana peralatan berada di sebelah debit, kas berada di sebelah kredit. Nilai yang silang-silang itu artinya berapa besar nilai daripada atau harga daripada peralatan tersebut, itulah yang dicatat di nilai di silang-silang tersebut. Apabila yang dibeli selain dari peralatan, contoh perlengkapan, kendaraan, bangunan, apapun yang dibeli secara tunai, maka akun tersebutlah yang akan dicatat di sebelah debit, ya. Di sebelah kreditnya tetap kas apabila kita melakukan pembelian secara tunai. Terus transaksi ketiga adalah pembelian peralatan secara kredit. Artinya di sini dia membeli peralatan tidak langsung dibayar, ya. Dibayar kemudian atau diangsur atau dicicil. Pada saat kita melakukan transaksi seperti ini, maka yang dicatat di sebelah debit adalah peralatan, sebelah kreditnya adalah utang usaha. Sama dengan transaksi pada nomor 2, transaksi pada nomor 3, apapun yang dibeli secara kredit, contoh kita membeli perlengkapan, bangunan, kendaraan, maka apapun yang dibeli secara kredit, itulah yang akan dicatat di sebelah debit. Nilainya ini adalah tempat untuk mencatat nilai. Berapa besar nilai daripada atau harga daripada barang tersebut, itulah yang dicatat di sini, ya. Dan sebelah kreditnya tetap utang usaha. Sama ya, dalam penjurnalan itu debit dan kredit harus selalu seimbang. Transaksi yang keempat adalah pembayaran beban atau pada saat kita membayar biaya di sini seperti saya bilang tadi bisa biaya listrik, biaya gaji, biaya sewa, biaya iklan, biaya apapun yang dibayar, maka itulah yang akan dicatat di sebelah debit di sini, ya. Apabila yang dicatat biaya listrik, maka yang dicatat di sini adalah beban listrik atau biaya listrik. Ini adalah tempat untuk mencatat berapa besar nilai daripada biaya tersebut. Dan di sebelah kredit adalah kas, ya. Biaya apapun yang dibayarkan, maka di sini pasti akan kas, ya, karena kita mengeluarkan uang. Transaksi yang kelima adalah mencatat pendapatan secara tunai. Artinya di sini kita mengerjakan suatu pekerjaan dan pada saat selesai uangnya langsung diterima. Contoh, kita adalah perusahaan atau usaha bengkel. Usaha bengkel pada saat kita menservis motor seseorang atau mobilnya, selesai mengerjakan langsung uangnya diterima. Maka jurnalnya adalah kas pada pendapatan, di mana kasnya berada di sebelah debit dan pendapatannya berada di sebelah kredit. Transaksi yang keenam adalah mencatat pendapatan yang belum diterima. Di mana maksud dari transaksi tersebut adalah kita mengerjakan suatu pekerjaan sampai pada saat selesai orang sudah mengambil barangnya atau apa yang kita kerjakan itu, tapi kita belum dibayar. Maka apabila terjadi transaksi seperti ini, jurnalnya adalah piutang usaha pada pendapatan, ya, di mana piutang usaha berada sebelah debit, pendapatan berada di sebelah kredit. Besarnya sesuai dengan besar dari nilai pendapatan tadi yang belum diterima. Transaksi yang ketujuh adalah mencatat pembayaran sewa dibayar di muka.
Sewa dibayar di muka. Di sini contoh ya, kita mau menyewa suatu gedung, ya. Tapi dalam periode pada saat kita membayarnya kita belum menggunakannya, ya. Itulah yang disebut dengan sewa dibayar di muka. Kita sudah membayar, tetapi kita belum menggunakan apa yang dibayar tersebut. Maka jurnalnya adalah sewa dibayar di muka sebelah debit, kasnya berada di sebelah kredit.